Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Negara, kelompok 12 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester dalam mata kuliah Perilaku dan Pengembangan Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. DRA Nurul Umiati, MAP. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, peranan, dan gaya konsultan pengembangan organisasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama saya Bausu Sumak Kurniawan dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Negara dengan MBM 222-01091108. Yang kedua ada Siti Fatima dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Negara dengan MPM 222-01091096. Selanjutnya ada Cindy Ulia dari Universitas Baitur Rahmah dengan NPM 223-114-1054. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi dengan judul Peranan dan Gaya Konsultan Pengembangan Organisasi. Bab 2, Peranan dan Gaya Konsultan Pengembangan Organisasi. Paradigma PO berangkat dari konsep pertumbuhan manusia dan organisasi, proses kerjasama, dan partisipasi secara semangat mencari, menemukan, dan menerapkan hal-hal baru. Karena titik tolak pandangannya adalah kerjasama dan partisipasi, logis apabila konsultan PO menonjol nilai-nilai tertentu dalam seluruh upayanya, antara lain mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia, saling mempercayai dan saling mendukung, pemerataan kekuasaan, 4 kesiapan menghadapi masalah secara terbuka, 5 partisipasi. Peranan konsultan internal dan eksternal. Konsultan PO adalah seorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk memimpin atau menentukan organisasi dalam melalui proses perubahan dalam organisasi. Konsultan eksternal. Jika manajemen memutuskan memperkerjakan konsultan eksternal, tindakan tersebut biasanya diambil karena berbagai pertimbangan seperti 1. Karena konsultan eksternal bukan anggota organisasi. 2. Cara pandang demikian akan berakibat positif dalam pemecahan masalah karena tingkat objektivitasnya yang tinggi. 3. Karena profesionalismenya. 4. Kebebasan bergerak yang lebih besar ketimbang konsultan internal. 5. Peranannya yang lebih besar dalam melaksanakan perubahan berskala besar. 6. Konsultan eksternal tidak terlalu terpengaruh atau tidak silau oleh kekuasaan orang-orang tertentu dalam organisasi. 7. Sikap yang lebih independen dalam mengambil resiko dalam pemecahan masalah. Konsultan internal. Dapat dipastikan bahwa menggunakan konsultan internal mempunyai manfaat tertentu yang tidak diperoleh dengan menggunakan jasa konsultan eksternal, antara lain 1. Konsultan sudah menjadi anggota organisasi. 2. Konsultan sudah mengenal dengan baik dan menerima norma-norma yang berlaku. 3. Yang bersangkutan tidak perlu lagi menggunakan waktu yang panjang untuk menjalani periode orientasi. 4. Konsultan internal tersebut sangat mungkin sudah memahami struktur kekuasaan dan kewenangan dalam organisasi. 5. Konsultan sudah mengenal orang-orang yang memainkan peranan yang strategis dalam organisasi. 6. Konsultan sudah dikenal oleh para anggota organisasi yang lain meskipun pada posisi, kedudukan, atau status yang berbeda. 7. Yang bersangkutan termasuk salah satu pihak yang berkepentingan. Sama tim eksternal dan internal. Kerjasama antara konsultan eksternal dan internal menghasilkan integrasi kemampuan, keterampilan, dan daya. Kerjasama demikian bahkan harus menjadi model kerjasama bagi seluruh komponen organisasi yang dapat mereka amati dan tiru. Pendekatan tim mempunyai manfaat, yaitu 1. Memberikan kerja dalam melaksanakan program perubahan.
Yang kedua, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan diagnosa penyusunan rencana dan penentuan strategi perubahan. Yang ketiga, mengurangi penolakan saran perubahan karena satu pihak mendukung pihak lain, terutama dalam hal terdapatnya kecenderungan berbagai pihak dalam organisasi menolak perubahan tersebut. Selanjutnya, psikologi konsultan. Konsultan menggunakan berbagai gaya dalam membantu kliennya. Berbagai faktor mempengaruhi gaya konsultan yang mungkin digunakan oleh para konsultan, seperti jenis keterampilan dan teknik intervensi, nilai-nilai yang mereka bawa ke organisasi kliennya, cara-cara mereka melaksanakan tugas, orientasinya mendominasi cara berpikirnya. Berdasarkan penelitian para ahli, tipologi gaya konsultan yang umum dikenal dewasa ini ialah: yang pertama, gaya stabilisator; yang kedua, gaya penggembira; yang ketiga, gaya seorang analisis; yang keempat, gaya pembujuk; yang kelima, gaya pandu. Yang pertama yaitu gaya stabilisator. Konsultan yang menggunakan gaya ini biasanya bersikap lunak dan merendahkan diri, dalam arti bahwa tujuannya tidak terletak pada efektivitas perubahan dan tidak pula menekankan pada kepuasan perilakunya. Yang selanjutnya, gaya penggembira. Gaya ini diambil dari pengalaman sekelompok yang bersemangat dalam suatu pertandingan olahraga seperti bola basket dan sepak bola di Amerika. Yang selanjutnya, gaya analis. Ciri utama seorang analisis adalah rasionalitasnya. Oleh karena itu, konsultan yang menggunakan gaya ini biasanya sangat peka terhadap pentingnya penekanan pendekatan efisiensi, tetapi sangat kurang memperhatikan kepuasan para pelaku yang terlibat. Banyak organisasi yang senang menggunakan jasa-jasa konsultan dengan gaya analisis ini karena berbagai pertimbangan, seperti yang pertama, konsultan memiliki kemahiran dan keterampilan yang sangat spesialistik. Yang kedua, pengetahuan dan pengalamannya memecahkan masalah-masalah spesifik. Yang terakhir atau yang keempat, gaya pembujuk. Ciri utama konsultan yang menggunakan gaya pembujuk ialah kemampuannya menggabungkan dua dimensi pelaksanaan tugas yang sudah disebut di buka, yaitu menimbulkan peningkatan efektivitas organisasi sekaligus membangkitkan semangat kerja, tetapi tanpa optimalisasi keduanya. Gaya pandu. Kesan pertama yang menonjol tentang gaya ini ialah bahwa konsultan benar-benar mampu membantu organisasi kliennya memusatkan perhatian pada pemecah masalah secara mendasar dan mampu menemukan jawaban yang tepat terhadap berbagai pertanyaan fundamental yang dihadapi oleh organisasi. Gaya pandu sesungguhnya menggunakan pendekatan keperilakuan dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, konsultan dengan gaya ini berpendapat bahwa dalam kehidupan dan berorganisasi, timbulnya konflik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan tidak pula dipandang sebagai sesuatu hal yang tabu. Dengan perkataan lain, konsultan yang tergolong pada tipe pandu ini tidak menampilkan sikap menggurui dan tidak pula datang ke kliennya dengan kunci wasiat dalam arti terpukau untuk menggunakan bentuk-bentuk intervensi tertentu yang disenanginya karena pernah terbukti ampuh memecahkan permasalahan yang dialami oleh klien lain di tempat dan pada waktu yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugasnya, konsultan yang menggunakan gaya pandu ini biasanya memberikan perhatian pada 6 hal yang dipandang sangat penting dalam peningkatan efektivitas dan kinerja suatu organisasi. Keenam hal itu ialah komunikasi yang efektif, yang kedua, peranan dan fungsi individu dalam kegiatan kelompok, yang ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh kelompok, yang keempat, norma-norma dan nilai-nilai kelompok, yang kelima, kepemimpinan dan kewenangan, yang keenam, kerjasama dan kompetensi antar kelompok. Selanjutnya, kesiapan klien melakukan PO. Untuk mengukur kesiapan klien melaksanakan PO, seorang konsultan harus menanyakan dan memperoleh jawaban yang meyakinkan terhadap 4 hal berikut. Yang pertama, apakah sasaran pelajaran yang akan dipetik PO
dipetik dari PO sudah tepat? Yang kedua, apakah kultur organisasi mendukung PO? Yang ketiga, apakah orang-orang kunci dalam organisasi sudah siap terlibat? Yang keempat, apakah orientasi para anggota organisasi sudah mendukung pelaksanaan PO?